Kita akan berdoa dulu ya anak-anak, sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan dan kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalian tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita berdoa bersama-sama. Oke, saya pimpin doa dari tempat ini, anak-anak berdoa di rumah masing-masing. Kita mulai ya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga, kami percaya, kami punya Tuhan yang baik. Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan Tuhan sudah merencanakan satu rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu manakala kesulitan terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, ada maksud Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Ajar kami mengerti Tuhan untuk segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun kami terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi kami mau tetap memuji Tuhan. Kami mau tetap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati di saat-saat kami beribadah secara online. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tante Kesia, berkati seluruh anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Tante Kesia nggak sendirian. Tante Kesia akan ditemani anaknya Tante Kesia yang namanya Matthew. Mungkin ada di antara kalian yang namanya sama dengan nama anak Tante Kesia ya, Matthew. Yuk kita panggil yuk. Sini Matthew. Nah. Selamat pagi teman-teman. Senang berjumpa dengan kalian semua saat pagi hari ini. Ya, Matthew, pagi ini kita mau nyanyi apa yuk? Hari ini kita akan nyanyi Yesusku Hebat. Kita sama-sama nyanyi ya. Lagu Yesusku Hebat ini diciptakan oleh Ibu Galuh. Ya, Ibu Galuh adalah pemilik Yayasan G4C. Nanti kalau Ibu Galuh menonton siaran ini, kami pakai lagu Ibu Galuh loh, Yesusku Hebat. Nama di atas segala nama yang senantiasa menolong, memberkati kita. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Lagi ya dari awal ya. Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat.
lagu lagi ya. Lagu apa ya Miti ya? Apa ya? Oh, Yesus Raja segala bangsa. Ya, kita mau nyanyi Yesus Raja segala bangsa. Sama juga lagu Yesus Raja segala bangsa ini diciptakan oleh Ibu Galuh dari G4C. Ya, Yesus Raja segala bangsa. Semua benua di dunia ini memuji Dia. Anak-anak masih ingat ada berapa benua di dunia ini? Ya, benar sekali. Ada 5 benua. Asia, Amerika, Australia, terus Eropa dan Afrika. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika, semua menyembah Raja segala bangsa. Semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika, semua menyembah Raja segala bangsa. Semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ciptakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Ya, dari awal ya. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika, semua menyembah Raja segala bangsa. Semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ciptakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Semua menyembah Raja segala bangsa. Semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ciptakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tidak terasa kita sudah ada di minggu pertama bulan Mei. Kalian tetap semangat kan? Selalu ceria bukan? Setiap kali minggu pertama ada beberapa gereja yang melakukan perjamuan kudus. Kalian tentu tahu hal itu. Kenapa sih kok ada perjamuan kudus? Dan apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah sakramen gereja bagi orang yang dewasa, yang sudah mengerti apa arti kematian Yesus buat dirinya. Beberapa gereja melakukan hal ini di minggu pertama setiap bulannya untuk memperingati karya Yesus di atas kayu salib dan untuk mengingatkan kita semua bahwa ketika kita meyakini Yesus mati di atas kayu salib, berarti kita juga yakin bahwa dosa-dosa kita diampuni olehnya. Pagi hari ini ada sebuah cerita yang menarik yang akan Tante Kesia bagikan buat kalian. Simaklah dengan baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, dan Allah bersemayam di surga. Ia mau supaya umat manusia juga bisa bersama-sama dengannya di dalam surga. Surga adalah tempat yang indah, sebuah tempat yang luar biasa. Tante Kesia belum pernah ke surga. Tante Kesia belum melihat bagaimana indahnya surga. Tetapi firman Tuhan sudah menjelaskan betapa indahnya surga itu. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Di sana dijelaskan bahwa surga itu sangat indah. Surga itu sangat damai. Dan Allah bersemayam di sana, Allah tinggal di sana, dan Dia mau setiap kita yang percaya untuk bisa sampai ke surga. Karena ketidaktaatan manusia, manusia jatuh ke dalam dosa.
Dan oleh karena dosa itulah manusia terpisah dari Allah yang kudus. Apa itu dosa? Kalian tentu tahu. Apa itu dosa? Ya, berbohong itu dosa. Dendam itu dosa. Ketika kalian tidak jujur, kalian tidak taat, kalian memberontak, itu juga yang dinamakan dosa. Jadi, apa itu dosa? Satu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Sebuah perbuatan yang tidak Allah sukai. Apakah kamu pernah melakukan dosa? Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di sana dituliskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10 juga dituliskan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Jadi, semua manusia di muka bumi ini sudah pernah berbuat dosa. Termasuk kalian, termasuk Tante Kesia juga. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dengan adanya dosa, manusia terpisah dari Allah yang kudus. Manusia tidak lagi sanggup untuk bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Dan Allah pun juga tidak mau untuk bertemu dengan manusia. Sehingga, kalau kalian baca di dalam kitab Perjanjian Lama, setiap kali manusia berbuat dosa, dia harus mengorbankan hewan, sehingga dosa yang telah diperbuatnya itu ditimpakan pada hewan yang dikorbankan. Manusia ingin masuk ke dalam surga, dan manusia melakukan berbagai macam cara untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalian lihat gambar yang sudah Tante Kesia tampilkan. Ada seorang anak perempuan, dia yang rajin beribadah, dia yang rajin datang ke gereja. Dia tidak pernah membolos untuk datang ke gereja. Namun, apakah itu dapat membuatnya untuk masuk ke dalam surga? Seorang anak laki-laki, dia tidak pernah meninggalkan jam-jam doa. Dia tekun berdoa. Dia tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Apakah itu juga jaminan bahwa dia akan masuk ke surga? Seorang gadis yang lain, dia sangat murah hati. Dia selalu memberi sedekah. Dia selalu beramal. Dia selalu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Apakah dia juga bisa masuk ke surga? Dan seorang anak laki-laki yang lain, dia terus berbuat baik. Dia tidak pernah berbuat yang jahat. Apakah dia juga bisa masuk ke surga? Setiap usaha manusia itu sia-sia. Apa yang manusia lakukan tidak bisa membuatnya untuk bisa masuk ke surga. Hanya ada satu jalan menuju ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia yang tidak berdosa. Sehingga Allah melihat bahwa Yesus layak untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dia terluka, dia dicambuk, dia mengeluarkan banyak darah. Kematiannya membuat hidup manusia yang percaya kepadanya tidak lagi ditimpa oleh dosa. Karena dosa manusia, dosa seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya ditimpakan di dalam diri Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesus sajalah kita dapat menuju ke surga. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menuju ke surga? Caranya adalah dengan percaya kepada Yesus. Maka kamu akan diampuni dari segala dosamu, dan kamu tidak lagi terpisah dari Allah yang kudus. Kamu bisa berjumpa dengan Allah kapanpun kamu mau saat kamu berdoa. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, segala usaha manusia itu sia-sia.
keselamatan itu hanya diperoleh saat kita percaya kepada Yesus. Jadi, 4 anak tadi yang melakukan segala kebaikan, kalau dia tidak percaya kepada Yesus, maka semua yang mereka lakukan itu sia-sia. Namun, orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti diampuni dosanya, dia diselamatkan, dan dia dapat berjumpa dengan Bapa di surga, di dalam surga yang indah itu tadi. Setelah kamu percaya kepada Yesus, maka apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kamu bisa membaca Alkitab setiap hari. Saat kamu membaca Alkitab, berarti kamu mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dan itu yang akan membuat hidupmu bertumbuh. Kamu semakin mengenal Yesus, kamu semakin kagum akan setiap karyanya. Hal kedua yang bisa kamu lakukan adalah berdoa. Saat kamu berdoa, kamu berkomunikasi dengannya. Kamu bisa menceritakan segala kegembiraanmu. Kamu bisa menceritakan segala kesedihanmu. Karena saat ini, Tuhan ada dimanapun kita berada. Dia selalu mendengar setiap doa-doa kita. Dan hal ketiga yang membuat kamu bertumbuh adalah kamu bisa beribadah bersama-sama. Kamu bisa memuji Tuhan dalam satu komunitas Kristen. Kamu bisa menaikkan pujian syukur dalam ibadah anak. Kamu bisa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu bisa saling menguatkan dengan teman-temanmu. Kamu bisa bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan. Tuhan Yesus mati bukan untuk satu golongan orang saja. Tuhan Yesus mati bukan untuk satu negara saja. Tuhan Yesus mati bukan untuk satu suku bangsa saja, melainkan untuk semua orang yang ada di muka bumi ini, dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan latar belakang, asalkan mereka mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus cinta kamu, Tuhan Yesus mengasihimu, dan saat kamu percaya kepadanya, mengundang Dia untuk masuk di dalam hidupmu, maka Tuhan akan senantiasa membuat hidupmu semakin hari semakin berkenan kepadanya. Kamu semakin mengenal Tuhan, dan kamu kelak bisa bersama-sama dengannya di dalam surga. Yesus mengasihimu, dan manakala pagi hari ini, saat kamu mengambil keputusan untuk percaya kepadanya, kamu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan anak-anak, kalian tadi sudah mendengar cerita firman Tuhan. Cerita yang begitu indah, ya. Setiap minggu pertama tentunya beberapa gereja akan mengadakan sebuah sakramen gereja yang dilakukan oleh jemaat dewasa, yaitu perjamuan kudus. Untuk apa perjamuan kudus? Yaitu untuk mengingat karya Tuhan bagi kehidupan kita umat manusia. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita yang dulunya berdosa, kita beroleh pengampunan dosa. Pagi hari ini Tante Kesia rindu mengajak kalian untuk membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Kalian yang bawa Alkitab, kalian yang ada handphone, yang ada Alkitabnya, bisa dibuka sama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama ya anak-anak. Kita mulai dulu dari alamat ayatnya. Ya, hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi manusia. Dan ketika Yesus menjadi manusia, Dia rela untuk mengorbankan hidupnya, untuk mengampuni, untuk menebus dosa kita semuanya. Bukan satu golongan orang saja, bukan satu bangsa saja, bukan satu suku bangsa saja, tapi semua orang yang ada di seluruh dunia, asalkan dia mau percaya kepada Yesus, akan beroleh pengampunan.
Kalian bisa lihat bajunya Tante Kesia ya. Nah, ada bola dunia dan juga ada orang-orang dari berbagai negara. Artinya apa? Artinya bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bukan untuk satu kelompok orang saja. Bukan untuk orang Indonesia saja, bukan untuk orang Perancis saja, bukan untuk orang Amerika saja, tetapi di setiap 5 benua yang tadi sudah kita nyanyikan. Asalkan mau percaya kepada Yesus, pasti diselamatkan. Bukan oleh perbuatan baik kita, bukan oleh tindakan kita yang beramal, bukan karena pemberian-pemberian kita, bukan karena segala tindakan yang tulus dari hidup kita, tetapi kita beroleh selamat, kita bisa masuk ke surga, tidak lagi terpisah dari Allah yang kudus, karena kita percaya kepada Yesus. Dan saat kita percaya kepada Yesus, Dia mengampuni setiap dosa kita, dan kita kelak, kita bisa bersama-sama dengan Allah di surga kekal sampai selama-lamanya. Kalian mau percaya kepada Tuhan? Mungkin ada di antara kalian yang belum pernah mengundang Yesus di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Pagi hari ini bersama dengan Tante Kesia kita mau berdoa bersama-sama. Undang Tuhan, Tuhan Yesus masuk di dalam hatiku supaya mengubahkan hidupku menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang hidup benar di hadapan Tuhan. Saat kita sudah mengundang Tuhan masuk dalam hati kita, maka dalam kehidupan kita selanjutnya Tuhan Yesus yang akan memimpin hidup kita. Tuhan memimpin perkataan kita, Tuhan memimpin pikiran kita, ya tadi pujian ya, Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Tuhan memimpin tindakan kita yang tadinya enggak taat karena dosa, kita menjadi taat dengar-dengaran. Kita yang tadinya punya dendam, kita menjadi orang yang tulus hati, orang yang mengasihi. Kita yang mudah sekali marah, kita menjadi orang yang sabar ya. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua, memberkati kalian semua. Berdoa bersama-sama dengan Tante Kesia untuk mengakhiri ibadah saat pagi hari ini. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita mau berdoa bersama-sama ya. Kalian berdoa di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh mati atas dosa-dosa kami. Engkau menebus dosa kami, dan di dalam Engkau Tuhan, ketika kami percaya, kami beroleh pengampunan dosa. Ampuni kami Tuhan, manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, manakala kami pernah melakukan salah, manakala kami pernah melakukan dosa. Pagi hari ini kami mohon ampun di hadapan Tuhan, dan pagi hari ini kami mengundang Engkau untuk masuk dalam hati kami, untuk masuk di dalam hidup kami, sehingga Engkau boleh melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kami yang semula tidak taat, kami menjadi anak yang taat. Kami yang semula penuh dengan dendam, kami menjadi anak yang penuh dengan kasih. Kami semula yang suka iri hati, kami lebih mengasihi, kami lebih peduli kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, di waktu-waktu mendatang, Tuhan senantiasa memampukan kami menjadi anak-anak yang hidup benar, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami di semuanya yang ada di luar. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menebus dosa kami, Tuhan sudah mengampuni kami, dan Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan kami, sehingga di kedepannya nanti hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah saat pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati seluruh anak-anak yang menonton siaran ini, yang menonton video ini. Tuhan memberkati mereka manakala mereka dalam kesusahan, kesulitan. Tuhan kuatkan iman mereka. Manakala mereka sedang sedih, Tuhan hibur mereka. Manakala mereka sedang kekurangan, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di dalam kesempatan-kesempatan yang mendatang. Kami boleh bertemu lagi dalam siaran-siaran online. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa sembahyang kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum video ini berakhir, Tante Kesia ada sebuah aktivitas. Kalian bisa mengerjakannya di rumah. Setelah kalian bisa mengerjakan di rumah, selesai mengerjakannya, kalian bisa fotoin ya aktivitas kalian ya. Boleh kalian kirim ke WA-nya Tante Kesia, boleh.
Ya, nanti Tante Kesia tulis WA-nya Tante Kesia di bawah ini supaya kalian bisa kirim lewat handphone papa mama di foto dan kemudian kalian bisa kirim aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di perjumpaan-perjumpaan yang mendatang dengan cerita-cerita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you all. Selamat pagi anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan mengerjakan aktivitas ya. Kalian tidak harus mengerjakan sekarang, tapi alangkah baiknya jika kalian bisa mengerjakannya. Siapkan gambar Tuhan Yesus. Kalian bisa mencari di internet dan kemudian kalian print, atau jika tidak kalian bisa mencarinya di kalender-kalender yang sudah tidak dipakai. Kemudian siapkan gambar bola dunia. Kalian bisa mendapatkannya pada buku-buku yang sudah tidak kalian pakai. Siapkan juga 4 kertas aneka warna, bisa kertas lipat, bisa kertas BC, bisa kertas buffalo yang kalian potong bulat begini ya. Bisa menggunakan lem kertas ataupun double tip, terserah mana aja yang kalian miliki di rumah. Ada pensil dan juga penghapus untuk menggambar. Tak lupa juga gunting untuk menggunting dan juga pensil warna untuk bisa mewarnai setiap gambar yang ada. Ada satu hal lagi, Tante Kesia ingin mengajak kalian untuk menggambar gambar anak-anak yang mewakili berbagai macam suku yang ada di dunia. Memang ini tidak bisa mewakili semua ya, tapi minimal 4 gambar anak ini sudah bisa mewakili suku-suku yang ada di dunia. Nanti gambarnya akan Tante Kesia masukkan di video ini, sehingga kalian bisa mencontohnya dan bisa menggambarnya. Gambar ini tidak rumit, sangat mudah sekali. Setelah kalian menggambar, kemudian kalian memotong menjadi bulat, kalian bisa kasih warna ya, sehingga nanti kita bisa menempelkannya pada media yang akan Tante Kesia jelaskan. Setelah kalian mewarnai gambar ini, kalian bisa menempelkannya pada kertas-kertas warna-warni yang sudah kalian gunting bentuk bulat tadi. Ini bisa ditempelkan begini ya. Kalian bisa menempelkannya menggunakan lem atau menggunakan double tip. Kemudian, gambar Tuhan Yesus yang besar ini ditempelin bola dunia di sini. Setelah kalian menempelkan bola dunia di sini, kalian bisa menempelkan gambar anak-anak tadi di setiap sudut kertas yang ada gambar Tuhan Yesusnya. Dan inilah hasil akhirnya. Yesus cinta segala bangsa. Dia rela mati untuk menanggung setiap dosa yang diperbuat oleh seluruh umat manusia. Tidak peduli asalnya dari mana, asalkan dia mau percaya kepada Tuhan. Yesus juga cinta kamu. Tidak peduli warna kulitmu apa, tidak peduli rambutmu apa, tidak peduli kamu dari suku apa. Tapi Yesus mengasihimu dan kamu pun juga harus mengasihi Tuhan Yesus ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat mengerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.